Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Novianti dengan NIM 3111884, berasal dari kelas 2B Prodi S1 Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi secara bersamaan dengan obat lain ataupun dengan agen kimia lain. Interaksi obat dapat mengurangi efek obat atau meningkatkan toksisitas. Dalam beberapa hal, interaksi obat dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan, bahkan berbahaya bagi kesehatan pasien. Jenis-jenis interaksi obat ada 4. Yang pertama, interaksi obat dengan obat. 2. Interaksi obat dengan makanan dan minuman. 3. Interaksi obat dengan uji laboratorium. Dan yang terakhir adalah interaksi obat dengan penyakit. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan suatu penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Obat sejatinya memiliki fungsi untuk menyembuhkan penyakit. Namun, pada orang yang memiliki beberapa penyakit, pemilihan obat harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi interaksi. Pengertian interaksi obat dengan penyakit itu sendiri adalah peristiwa di mana obat yang dimaksudkan untuk terapi tetapi menyebabkan beberapa efek berbahaya pada pasien karena pasien mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat ada 6, yaitu yang pertama, pasien lanjut usia atau pasien geriatri. Kedua, pasien dengan penyakit akut. 3. Pasien dengan penyakit yang tidak stabil. 4. Pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang kelima, pasien yang dirawat atau ditangani oleh lebih dari satu dokter. Dan yang terakhir yaitu pasien dengan terapi yang bergantung terhadap obat. Interaksi obat dengan penyakit pada pasien geriatrik. Penyakit yang dialami oleh pasien geriatri itu bermacam-macam. Ada penyakit rematik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, gagal ginjal, diabetes mellitus, TBC paru, kanker, dan sebagainya. Pada pasien geriatri, berbagai perubahan fisiologi pada organ dan sistem tubuh akan mempengaruhi respon tubuh terhadap obat. Berbagai perubahan tersebut dalam istilah farmakologi dikenal sebagai perubahan dalam hal farmakokinetik, farmakodinamik, dan hal khusus lain yang mengubah respon obat di dalam tubuh. Yang pertama, contoh interaksi obat dengan penyakit yaitu interaksi obat dengan penyakit ginjal. Interaksi obat furosemid, captopril, lisinopril, dan valsartan dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatri yaitu penyakit gagal ginjal. Interaksi yang terjadi yakni obat-obatan tersebut dapat memperburuk penyakit ginjal yang telah ada riwayat penyakit sebelumnya pada pasien, di mana terlihat dari meningkatnya kadar serum ureum dan serum kreatinin selama 4-5 hari penggunaan obat-obat tersebut. Adapun tindakan yang direkomendasikan adalah pemantauan fungsi ginjal pasien secara berkala atau bahkan penghentian penggunaan obat tersebut pada pasien jika terjadi penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Meskipun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin, namun interaksi obat yang terjadi juga dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu interaksi obat dengan penyakit teratogenik. Pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama, jangan diberikan obat golongan benzodiazepin dan barbiturat karena akan menyebabkan teratogenik. Apa itu teratogenik? Nah, teratogenik adalah terjadinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio, sehingga pembentukan organ-organ berlangsung tidak sempurna atau terjadi cacat lahir. Yang selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit hipertensi. Banyak obat dekongestan yang dijual bebas, seperti
pseudoephedrine, oxymetazoles, ephedrine, phenylephrine. Nah, obat-obat tersebut bagus untuk meredakan kongesti nasal atau hidung tersumbat yang umumnya disebabkan oleh flu, pilek, sinusitis, dan alergi. Tetapi, karena obat tersebut dapat memperkecil pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, oleh sebab itu, obat ini berbahaya jika diberikan kepada pasien yang mempunyai tekanan darah yang sulit dikendalikan. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit tukak lambung. Dari semua obat yang keras pada sistem pencernaan, NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs mungkin yang terburuk karena obat ini dapat menghilangkan lapisan lambung dan dapat meningkatkan keasaman lambung. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa NSAID adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Jenis-jenis obat ini adalah ibuprofen, aspirin, naproxen, diclofenac, dan sebagainya. Oleh karena itu, pasien yang mempunyai riwayat penyakit tukak lambung dan penyakit asam lambung sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan ibuprofen, aspirin, diclofenac, dan sebagainya. Hal ini atau bisa didiskusikan dengan dokter yang menanganinya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar, dan mohon maaf juga jika dalam menjelaskannya terlalu cepat atau banyak kesalahan dalam mengucapkan kata per katanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.